mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Dalam kerendahan hati kita mengaku segala dosa-dosa kita dan mohon agar Allah juga memberikan kita hikmat untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu. Sebab daripadamu-lah segala yang baik yang telah kami terima. Pemeliharaan-Mu yang penuh kasih membuat kami dapat bertahan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pencobaan. Dan apalah daya kami Tuhan, ketika kami sadar kami ingin menyenangkan hati-Mu, justru kami melakukan apa yang membuat-Mu murka. Dan seringkali kami tidak menyadari kesalahan kami sehingga kami sulit untuk memelihara damai sejahtera dari-Mu. Maka pada saat ini, sebelum kami menyambut hikmat firman Tuhan, kami mohon ampunilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami. Berikanlah pada kami belas kasihan-Mu, dan kami percaya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Dalam nama itu jugalah kini kami berserah dan memohon. Amin. Puisi kaum sepuh. Aku memang sudah tua, tapi aku punya semangat muda. Walau hidup tak sendiri, tapi aku selalu mandiri. Aku memang sudah tua, tapi aku berusaha berguna. Walau usia telah lewat senja, tapi diriku masih bermakna. Aku memang sudah tua, tapi aku selalu berupaya. Walau aku tak berpangkat, tapi aku tetap terhormat. Aku memang sudah tua, tapi aku senang bekerja. Walau aku tak berdasi, tapi hidupku tetap berfungsi. Aku memang sudah tua, tapi aku senang membaca. Walau mataku mulai rabun, tapi aku tidak pikun. Aku memang sudah tua, tapi aku senang berwisata. Walau perjalanan jauh kutempuh, tapi aku tak pernah mengeluh. Aku memang sudah tua, tapi aku senang latih suara. Walau suaraku tidak merdu lagi, tapi aku selalu semangat menyanyi. Aku memang sudah tua, tapi aku selalu berdoa. Walau rambutku telah memutih, tapi ibadahku tak pernah letih. Bapak yang terkasih, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, yaitu Filipi pasal 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Akan saya bacakan untuk kita semua.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perkataan Rasul Paulus ini sangat nyaman dan menenteramkan hati kalau kita dengar dengan penuh perhatian dan dengan sungguh-sungguh kita merenungkan kalimat ataupun dari kata demi kata. Karena kita menyadari mungkin kita selama ini mudah sekali jatuh dalam pemikiran-pemikiran yang tidak menyenangkan, atau bahkan mungkin kalau saya bilang kita mudah berpikir negatif saat kita berada dalam satu kesuntukan hidup, kejenuhan dalam menjalani rutinitas yang begitu saja. Apalagi dengan situasi sekarang banyak kegiatan oma opa yang harus dibatasi oleh anak-anak ataupun menantu, bahkan oleh cucu terkasih sendiri yang menghendaki agar oma opa tetap berada dalam satu kondisi yang sehat, jauh dari segala aktivitas yang menyebabkan oma opa terpapar oleh virus corona. Dan biasanya oleh karena kejenuhan ataupun rasa bosan yang dialami, mudah sekali kaum lansia berpikir negatif. Bukan berarti berpikir negatif terhadap orang lain atau keberadaan sesama kita, tetapi berpikir negatif tentang segala sesuatu. Entah itu kita mudah merasa sedih, mudah merasa kecewa, kita pesimis dalam melakukan aktivitas yang sederhana yang mungkin seharusnya kita lakukan itu dengan penuh semangat. Dan hal itu yang jika kita tidak sadari, justru sesungguhnya akan membuat hidup kita semakin merasa berat untuk dijalani. Semakin kita memelihara segala sesuatu yang negatif, tubuh kita pun ternyata akan bereaksi, membuat terasa lemah, lesu, ataupun bahkan dalam ketidakgairahan kita tidak nafsu makan, dan bahkan kita juga jatuh sakit. Nah, dalam konteks seperti inilah puisi yang tadi telah kita dengar baik-baik mengajak kepada kita, terutama kaum usia indah, oma opa terkasih, supaya kita belajar untuk melatih pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Karena ternyata dengan melatih hal-hal positif ada dalam pikiran kita, ada dalam perasaan kita, ada damai sejahtera yang dari Allah datang dan kita rasakan itu saat ini. Sekalipun seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan di minggu-minggu yang lalu, badai tetap ada, persoalan hidup mungkin tetap harus kita jalani. Tetapi dengan hati dan pikiran yang senantiasa terlatih dengan positif, itu semua bisa kita lewati, itu semua tetap bisa kita jalani. Karena ada damai sejahtera tadi yang menenteramkan hati kita dan membuat kita memiliki semangat. Bahkan tidak hanya secara psikis atau mental saja, tubuh kita pun ternyata juga ikut kuat. Nah, oma opa yang terkasih, bagaimana sih caranya supaya kita bisa melatih pikiran kita dengan hal-hal yang positif? Mari kita coba cermati satu persatu kalimat demi kalimat dari puisi yang tadi sudah kita dengar bersama. Puisi yang disampaikan oleh seorang kaum usia indah, walaupun anonim, tetapi mengungkapkan kecerdasan secara emosi, kecerdasan secara mental untuk menangkap sesuatu yang memang kita sadari itu bersifat menyedihkan atau membuat kita tidak memiliki semangat, tetapi berhasil dia melihat ada sesuatu yang indah yang masih bisa dinikmati. Ketika pendengaran sudah mulai berkurang, kita bersyukur kita masih bisa diberikan penglihatan yang baik. Atau sebaliknya, ketika pandangan sudah mulai kabur, tapi kita bersyukur telinga kita masih berfungsi dengan baik. Artinya, belajarlah untuk fokus melihat apa yang masih kita miliki. Mungkin caranya dengan membandingkan keberadaan kita dengan keberadaan yang lain. Jika orang lain kita seringkali lihat
kelebihannya, mari kita lihat kelebihan itu dalam diri kita sendiri. Lalu dibandingkan dengan orang lain yang ternyata orang lain itu tidak memiliki apa yang kita miliki. Latihan itu sangat baik sekali. Sebagaimana juga yang dianjurkan oleh Rasul Paulus. Walaupun konteksnya firman Tuhan ini adalah dalam satu kehidupan jemaat yang dalam keragaman ada satu perselisihan ataupun ada potensi perpecahan terjadi, tapi Rasul Paulus mengingatkan, kalian walaupun berbeda, coba lihat ada yang sama yang kalian rasakan, ada hal yang sama yang harus kalian rayakan. Maka Rasul Paulus mengajak, cobalah pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Artinya, coba carilah apa yang indah, apa yang baik yang selama ini kita temukan, yang selama ini kita jalin bersama sebelum ada timbul perpecahan di tengah-tengah kita. Itu seruan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, sehingga mereka tidak melulu fokus pada hal-hal yang berbeda dari kehidupan mereka, tidak melulu fokus pada hal-hal yang membuat mereka geram atau marah, tapi lihat pada hal yang lain. Berfokus pada hal yang mereka masih miliki, yang ternyata itu adalah satu kesamaan. Terutama mereka sama-sama sebagai umat yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus yang harus dimuliakan. Fokus itu juga yang mari kita coba bersama sebagai kaum usia indah. Agar kita memiliki kehidupan yang penuh dengan pemikiran yang positif, ayo kita belajar fokus mensyukuri apa yang masih bisa kita nikmati. Bahwa kita berada sekarang dengan kondisi kaki yang mulai mungkin sakit, lutut mulai sudah linu kalau kita pakai berjalan lama. Ganti sekarang fokusnya ke hal yang lain. Oh, jari kaki saya masih terasa, berarti saraf-saraf masih berfungsi dengan baik. Oh, saya masih mungkin memang sudah tidak berjalan dengan cukup kuat dalam waktu yang lama, tapi saya bersyukur pinggang saya masih baik dan nyaman dipakai untuk duduk. Belajar untuk fokus pada hal-hal yang masih bisa kita nikmati. Niscaya Oma-Opa akan merasakan sendiri ada damai sejahtera yang mengalir, rasa syukur yang berlimpah. Kalau kita latihan itu terus setiap saat dalam segala aktivitas, sesederhana apapun itu, mari kita ciptakan damai sejahtera itu dimulai dari kita melatih cara pandang kita, berpikir kita, fokus pada hal-hal yang positif. Tuhan Yesus memberkati Oma-Opa, dan kiranya damai sejahtera benar-benar hadir dalam kehidupan Oma-Opa. Sampai kita nanti jumpa lagi dalam persekutuan di mana kita bisa tatap muka dalam kondisi yang memungkinkan, dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kesehatan Oma-Opa. Amin. Syukur kita kepada Tuhan dengan persembahan yang akan kita serahkan kepada gereja. Dan inilah dasar kita mengucap syukur kepada Tuhan sebagaimana yang disampaikan dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan dalam persembahan, kita juga akan menyatakan permohonan kita di dalam doa, dan kita akhiri persekutuan secara online kita pada saat ini. Mari kita berdoa dan memohon hikmat serta berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan kasih-Mu dalam hidup kami, melalui persekutuan kami pada saat ini, yang sekalipun kami harus menjaga jarak dan tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain,
Tetapi kami yakin hikmat firman-Mu memampukan kami untuk tetap merasakan hadirat-Mu dalam segala aktivitas kami sehari-hari. Dan pada saat ini kami pun hendak menyerahkan diri dan keberadaan hidup kami agar senantiasa bersyukur. Tidak hanya melalui persembahan yang akan kami serahkan ke gereja, tetapi juga melalui segala karya dan pelayanan kami sebagai kaum usia indah, dimanapun kami berada. Dan kini dengan mengarahkan hati kami kepadamu, kami juga hendak menyambut berkat-Mu atas kehidupan kami. Mari kita sambut berkat Tuhan. Kasih dari Allah yang tercurah dalam keselamatan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan Bapak Ibu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.